Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali di pertemuan kedua mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Senang sekali rasanya saya berjumpa kembali dengan rekan-rekan semuanya. Untuk itu sebelum kita memulai perjalanan proses belajar mengajar ini, supaya semuanya berjalan sukses dan lancar, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, rekan-rekan semuanya. Mohon izin saya akan share materi di pertemuan kedua ini. Oke, sekarang kita membahas tentang peranan strategis dari MSDM. Peranan strategis dari MSDM, perubahan teknologi yang sangat cepat memaksa organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan usahanya. Perubahan tersebut telah menggeser fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan administrasi yang berkaitan dengan perekrutan, pegawai, staffing, coordinating yang dilakukan oleh bagian personalia saja. Saat ini manajemen SDM berubah dan fungsi spesialisasi yang berdiri sendiri menjadi fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsi lainnya di dalam organisasi. Untuk bersama-sama mencapai sasaran yang sudah ditetapkan serta memiliki fungsi perencanaan yang sangat strategik dalam organisasi. Dengan kata lain, fungsi SDM lama menjadi lebih bersifat strategik. Oleh karenanya, manajemen SDM mempunyai kewajiban untuk yang pertama, memahami perubahan yang semakin kompleks yang selalu terjadi di lingkungan bisnis. Yang kedua, harus mengantisipasi perubahan teknologi. Yang ketiga, memahami dimensi internasional yang mulai memasuki bisnis akibat informasi yang berkembang cepat. Tingkat integrasi antara perencanaan strategis dengan fungsi-fungsi SDM terwujud dalam 4 macam hubungan. Yang pertama, hubungan administrasi. Di sini manajer puncak dan manajer fungsional yang lainnya menganggap fungsi SDM relatif tidak penting dan memandang manusia bukan sebagai keterbatasan maupun aset perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Kedua, hubungan satu arah. Terdapat hubungan sekuensial antara perencanaan strategis dengan fungsi-fungsi SDM. Fungsi SDM merancang program dan sistem untuk mendukung tujuan strategis perusahaan. Jadi SDM bereaksi terhadap inisiatif strategis tetapi tidak memiliki pengaruh. Karena meskipun sudah dianggap penting namun belum dianggap sebagai mitra bisnis yang strategis. Ketiga, hubungan dua arah. Ditandai dengan hubungan resiprokal dan saling ketergantungan antara perencanaan strategi dengan SDM. Fungsi SDM dipandang penting dan dapat dipercaya. SDM berperan dalam penentuan arah strategis perusahaan dan sudah dijadikan mitra strategis.
Keempat, hubungan integratif ditandai oleh hubungan yang dinamis dan interaktif antar fungsi-fungsi SDM dan perencanaan strategis. Di sini manajer SDM dipandang sebagai sebenar-benarnya mitra bisnis strategis dan dilibatkan dalam keputusan strategis. Fungsi dasar manajemen strategi SDM yang pertama, sumber daya manusia faktor utama penentu daya saing atau competitive advantage atau budaya belajar. Yang kedua, perencanaan SDM terkait erat dengan perencanaan strategik ataupun perencanaan bisnis. Posisi SDM bukan sebagai pelayan tetapi mitra. Yang ketiga, pemanfaatan SDM secara efektif merupakan salah satu upaya meningkatkan daya saing perusahaan secara efektif. Perencanaan SDM yang efektif dapat mendukung efektivitas SDM saat ini dan proyeksi SDM untuk masa yang akan datang, baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk nilai-nilai dan norma perilaku individu menentukan budaya perusahaan. Perencanaan SDM yang kelima, perencanaan SDM yang efektif akan mampu memberikan kontribusi terhadap efisiensi biaya dan kegunaan produktif dari SDM. Keenam, perencanaan SDM yang efektif mampu mengatasi dinamika perubahan lingkungan yang dihadapi. Rumusan strategi. Kalau kita lihat ada misi, sasaran, analisis eksternal, peluang ancaman, analisis internal, kekuatan kelemahan, dan pilihan strategi. Inilah rumusan strategi. Strategi keputusan tentang persaingan. Yang pertama, di mana tempat untuk bersaing? Di dalam pasar atau kita akan bersaing dengan pasar apa? Industri, produk, dan lain-lain. Kedua, bagaimana cara bersaing? Pada kriteria atau karakteristik apakah yang akan membedakan kita dari pesaing atau kompetitor? Biaya, kualitas, keandalan, proses penyampaian. Ketiga, dengan apa kita akan bersaing atau berkompetisi? Sumber daya apakah yang akan memungkinkan kita untuk mengalahkan pesaing kita atau kompetitor kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan, mengembangkan, dan menyebarkan sumber daya agar dapat bersaing? Berbagai kebutuhan MSDM dalam jenis-jenis strategi. Strategi yang terarah, ini adalah salah satunya. Oke teman-teman, ini adalah pertemuan yang kedua. Kita lanjutkan. Strategi yang terarah. Strategi untuk mengelompokkan berbagai cara organisasi yang berbeda-beda yang berusaha untuk bersaing di dalam suatu industri. Namun kita juga perlu memahami ukuran peningkatan atau pertumbuhan atau penurunan perampingan yang mempengaruhi fungsi MSDM. Contohnya, tim manajemen puncak mungkin memutuskan bahwa mereka perlu berinvestasi lebih banyak dalam bentuk pengembangan produk atau diversifikasi sebagai sarana pertumbuhan. Dengan jenis-jenis strategi tersebut, fungsi MSDM akan lebih bermanfaat jika membantu mengevaluasi kelayakan dari berbagai alternatif dan mengembangkan program-program yang mendukung pilihan strategi. Yang kedua, strategi konsentrasi. Strategi konsentrasi atau concentration strategi mensyaratkan perusahaan-perusahaan untuk mempertahankan berbagai keterampilan pada saat ini yang dapat memberikan makna untuk menjaga keterampilan tersebut agar tetap tajam di antara orang-orang dalam organisasi. Program-program kompensasi yang berfokus untuk mempertahankan orang-orang yang memiliki berbagai keterampilan. Ketiga, strategi pertumbuhan internal.
Strategi-strategi pertumbuhan internal atau internal growth strategy menghadirkan permasalahan penempatan karyawan yang unik. Pertumbuhan mengharuskan suatu perusahaan untuk terus mempekerjakan, memindahkan, mempromosikan para individu, dan melakukan ekspansi ke pasar-pasar atau market yang berbeda, dapat mengubah berbagai keterampilan yang diperlukan yang harus dimiliki para calon karyawan. Pelaksanaan strategi. Ada 5 variabel penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan strategi. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, perancangan tugas, seleksi, pelatihan, dan pengembangan orang-orang. Sistem-sistem, yang ketiga sistem-sistem penghargaan, yang keempat jenis-jenis informasi, dan yang kelima sistem informasi. Dalam hal manajemen SDM, memiliki tanggung jawab 3 dari 5 variabel pelaksanaan, yaitu tugas, orang, dan sistem penghargaan. Di samping pula dapat mempengaruhi 2 variabel yang tersisa, yakni struktur dan informasi serta proses-proses keputusan. Agar tugas dapat dilaksanakan secara sukses, maka harus dirancang dan dikelompokkan dalam pekerjaan dengan cara yang efisien dan efektif. Rekan-rekan semuanya, di dalam perumusan strategi, kalau kita lihat ada SWOT analisis yang harus dilakukan, yakni bagaimana kita lihat ada strength, kekuatan, ada weakness, kelemahan, ada opportunity, peluang-peluang, dan threat, ancaman. Bicara tentang strength, kekuatan, di dalam pelaksanaan strategi organisasi, maka organisasi atau perusahaan itu harus betul-betul untuk mantap dalam hal mengelola strength atau kekuatan. Bisa dilihat di sini organisasi bisa mengecek, mengidentifikasi seberapa kuat ya, dan berapa kekuatan yang dipunyai oleh organisasi atau perusahaan. Contohnya, bisa dinilai juga mengenai strength, kekuatan dalam hal finansial atau keuangan. Bagaimana organisasi bisa membiayai organisasi, berjalannya roda organisasi dalam hal finansial atau keuangan. Contohnya, seberapa kuat ya organisasi mampu membiayai atau membayar gaji pegawai, membayar biaya maintenance, memelihara kantor, dan biaya-biaya lainnya. Ini perlu sekali ya di era sekarang ini. Dengan majunya era sekarang ini, di zaman digital ini, era 4.0, apalagi di era pandemi seperti ini, organisasi harus tumbuh kuat ya. Maka itu diperlukan yang pertama strength, kekuatan. Yang kedua weakness, kelemahan. Organisasi bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi supaya kedepannya bisa berinovasi ya, dan bisa bersaing, berkompetisi dengan para kompetitor. Yang saat ini kompetitor terus juga berbenah agar bisa berkompetisi di era saat ini. Yang ketiga, opportunity. Bicara tentang peluang-peluang di era saat ini adalah langkah yang bagus juga, sehingga organisasi atau perusahaan tidak monoton, karena dia mengintip peluang-peluang yang terjadi, kesempatan-kesempatan yang terjadi di saat ini, supaya bisa berinovasi dan menciptakan produk-produk baru, jasa-jasa baru, dan lain sebagainya. Ini penting ya, melihat kesempatan, sehingga kita bisa melihat kemauan pasar atau